Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Ersananda, NIM 8562022121, jurusan PGSD, kelas B dari Pokjar Harau. Di sini saya akan membuat tugas 3 komputer dan media pembelajaran tentang alam, yaitu saya mengambil topik tentang sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, yaitu berupa lautan, daratan, pegunungan, dan lain sebagainya. Di dalamnya memiliki banyak benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia, seperti contoh yang ada di gambar ini. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, seperti hewan, tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme lainnya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam jenis ini mempunyai jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, dalam proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga jika digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya yaitu bahan-bahan galian atau barang tambang, seperti tambang batu bara, tambang emas, dan jenis tambang lainnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu semua kekayaan alam yang berasal dari benda mati. Contohnya air, bahan tambang, dan batuan. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam berdasarkan bentuknya. 1. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam yang berupa benda mati dan bisa didapatkan secara langsung dari alam. Bisa melalui beberapa proses seperti penambangan dan pengolahan, sehingga bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia, seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, air, udara, dan sinar matahari. Yang ketiga yaitu sumber daya alam ruang. Sumber daya alam yang berupa ruang, tempat, atau wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Sumber daya alam ruang ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti letak astronomis, topografi, maupun reliefnya, seperti gunung dan lembah. Sumber daya waktu. Sumber daya alam yang keberadaannya tergantung oleh waktu atau musim. Misalnya, air ketika musim kemarau keberadaannya sangat sulit ditemukan, tetapi ketika musim hujan sangat berlimpah. Sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya. Sumber daya alam ekonomis seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara, dan timah. Sumber daya alam non-ekonomis adalah contohnya sinar matahari, udara, dan air. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Sumber daya alam akuatik yaitu sumber daya alam yang hanya dijumpai di daerah perairan, seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang hanya dijumpai di daerah atau wilayah daratan, seperti hasil hutan, hasil tambang, dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh sumber daya alam. Contoh gambar sumber daya alam. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada hasil pertanian, ada hasil peternakan, galian tambang, pertanian, sawah, dan juga lain sebagainya. Hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.